Halo teman-teman, ketemu lagi di Syaukat Khan channel video baru. Semoga semua teman-teman baik dan sehat selalu. Dan di kali video ini kita akan lihat video yang berjudul 7 kekaguman Malaysia pada Indonesia. Kita akan lihat kagumannya apa saja Malaysia pada Indonesia. Dan kalau teman-teman baru ke channel ini, tolong jangan lupa subscribe dan like video ini. Mari kita ke video. Yang saya memandu bot ni daripada tadi ni bawa pelancong Malaysia. Saya diberi peluang hari ini untuk bawa bot. Saya berada di Kepulauan Bali. Dan satu yang istimewa yang saya nampak daripada sini sepanjang kami memandu bot ni adalah pemandangan pesawat turun. Sentiasa ada pesawat dalam masa 1 minit turun di Denpasar di Bali ni. Bermakna pelancongan di Bali ni sangat dahsyat. Seperti ini orang Malaysia, karena dari aksinya saya bisa mengerti ya. Wow. Ini di Bali ya, ini banyak. Indonesia dan Malaysia bukan hanya sekedar bertetangga, namun juga memiliki kekerabatan yang cukup erat. Di era tahun 70 hingga 90-an Malaysia mengalami kemajuan yang cukup pesat. Betul. Sementara Indonesia pada masa itu bisa dikatakan lengah dan menutup diri, sehingga tertinggal dari Malaysia. Namun itu semua bukan tanpa alasan. Para pemimpin bangsa ini mungkin saja memiliki pertimbangan tersendiri dalam memproteksi dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk menuju tujuan yang hendak dicapai. Dimulai abad ke-21, Indonesia mulai bisa menunjukkan jati dirinya, sehingga bodyguardnya tadi Pak Jokowi menarik beberapa perhatian negara tetangga terutama Malaysia. Namun di balik itu semua, ada beberapa faktor yang membuat Malaysia tetap mengagumi Indonesia walaupun masih cukup tertinggal. Berikut kekaguman Malaysia pada Indonesia. Kekagumannya apa saja ya? Yang pertama adalah keyakinan kuat dari bangsa Indonesia. Walaupun Indonesia adalah bangsa yang tertatih-tatih, akan tetapi bangsa ini memiliki spirit yang sangat kuat untuk terus bangkit dan berusaha. Betul sekali. Malaysia tahu persis akan hal itu. Ini membuat sebagian besar orang Malaysia percaya bahwa bangsa Indonesia cepat atau lambat akan menjadi bangsa yang besar dan bermartabat. Betul sekali, dan kita sudah lihat di tahun-tahun ini sudah Indonesia sangat maju ya. Disegani di antara kawasan bahkan dunia. Seiring perkembangan zaman, Indonesia mulai membuktikan semua itu. Di beberapa bidang Indonesia pun telah berhasil mengimbangi dan melangkahi Malaysia. Nyatanya, spirit ini merupakan karakter mentalitas yang diwarisi turun-temurun. Sehingga menjadi semacam ramalan, di mana bangsa Indonesia akan mencapai era keemasan di masa yang akan datang. Luar biasa. Oh, ada bandera-bandera Jepang juga ya, di mana ini? Yang kedua adalah memiliki jiwa seni yang tinggi. Sudah bukan rahasia umum lagi, jika Indonesia adalah gudangnya para seniman hebat. Di mana karya-karya para seniman dari bangsa ini sangat diakui di dunia. Ini di Bali, saya pernah ke sana ya. Baik itu seni lukis, ukir, musik, drama dan sebagainya. Saking dikaguminya, karya seni dari bangsa Indonesia terkadang sampai-sampai diakui oleh Malaysia. Di era digital di masa sekarang, di mana semua jendela dunia terbuka melalui platform digital, orang Malaysia banyak yang menjadi penikmat karya-karya dari muda-mudi Indonesia. Hal ini tidak mengherankan, karena Indonesia dan Malaysia memiliki kemiripan bahasa. Sehingga karya dari bangsa Indonesia bisa dimengerti dan dinikmati juga oleh orang Malaysia. Betul sekali. Saya rasa yang paling mengerti Indonesia itu mungkin Malaysia dan Singapura dan Brunei, karena dulu tuh Nusantara, suatu negara seperti ini. Namun begitu, karya dari bangsa Malaysia juga terkadang menghiasi beranda di sosial media Indonesia walaupun intervalnya tidak terlalu sering. Yang ketiga adalah, Indonesia memiliki banyak wisata alam yang terlalu eksotis. Ya, ini benar. Wisata alam di Indonesia itu memang banyak sekali, beribuan-ribuan. Di Malaysia sendiri tentu tidak sedikit tempat wisatanya, bahkan Malaysia disebut surganya para pelancong. Entah untuk berwisata ataupun sambil bekerja. Namun untuk urusan wisata alam, Indonesia jelas bukan bandingannya. Mulai dari gunung bersalju, hingga gunung berapi, semua ada di Indonesia.
What? Ada gunung bersalju? Saya kira Indonesia tidak ada tempat di mana ada salju, tapi ternyata ada. Terlebih tempat-tempat tersebut natural alami, ditambah adat istiadat masyarakat sekitar yang unik dan berbeda di setiap wilayah. Tentunya akan menambah kesan magis dan syahdu dalam perjalanan wisata yang tak terlupakan. Wow, ini api. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya turis asing asal Malaysia, yang kerap berkunjung ke tempat-tempat wisata alam dan budaya yang ada di Indonesia. Betul. Terkadang kita juga miris melihat orang Indonesia yang dengan bangganya memamerkan foto berwisata di luar negeri. Padahal, wisata di Indonesia sendiri tidak kalah spektakuler dari apa yang ada di luar negeri. Lebih dari itu, berwisata di Indonesia juga akan meningkatkan perekonomian warga sekitar. Labung, bah. Memang tempat-tempat wisata di Indonesia itu keren banget. Sangat-sangat keren. Wow. Dan memang setiap orang Indonesia mudah bahagia. Betul. Walaupun masih orang asing yang selalu berbicara tentang orang Indonesia itu adalah selalu ketika kapanpun mereka datang, mereka itu selalu senyum. Itu yang paling orang asing suka dari Indonesia. Banyak rakyat di Indonesia yang masih kesulitan dalam hal ekonomi. Tentunya sekarang orang-orang di semua negara mengalaminya. Tidak membuat senyum orang Indonesia memudar. Orang Indonesia terkenal sebagai manusia yang tahan banting dan tidak terlalu mementingkan kekayaan. Yang penting kebutuhannya hari ini dan esok tercukupi, ia sudah dapat bercanda bersama kawan dengan santai dan riang gembira. Orang Indonesia juga dikenal lebih ramah dalam pergaulannya sehari-hari. Tidak pernah perhitungan pada bantuan yang sifatnya non-material. Oleh karena itu, bagi orang Malaysia yang pernah berkunjung ke Indonesia, rata-rata mendapatkan kesan yang mendalam. Berjumpa banyak orang yang sangat mudah berkawan, mendapatkan pelayanan yang lebih ramah, yang menularkan rasa aman dan nyaman. Keren. Namun, hal ini juga yang menjadi kultur shock bagi mereka. Di mana mereka menjadi bingung untuk berbuat bagaimana dalam bersikap untuk membalasnya. Seperti yang kita ketahui, orang Melayu Malaysia sejatinya juga tidak jauh berbeda dengan orang Indonesia pada umumnya. Ini lista, apa nama lista ya? Tidak enakan, dan suka bersahabat. Hanya saja mereka terbiasa hidup di negara yang kehidupannya lebih individual. Luar biasa. Yang kelima, lebih kuat dan serius dalam menjaga identitas bangsa. Indonesia adalah negara yang multi etnis. Akan tetapi, masyarakat mayoritas tetaplah diisi oleh etnis-etnis yang asal daerahnya juga berasal dari wilayah di Indonesia. Sehingga kemanapun kita berkunjung ke luar biasa motor. Daerah-daerah di Indonesia, kita akan selalu bertemu dengan wajah-wajah orang Indonesia. Bukan bermaksud rasis, namun ini adalah fakta yang bisa kita lihat. Hal ini bukan saja berhubungan dengan Indonesia, akan tetapi jauh sebelum Indonesia ada atau merdeka. Nenek moyang bangsa ini telah memperlihatkan keteguhan diri menjaga wilayahnya dari bangsa asing yang hendak menguasai tiap-tiap daerahnya. Sudah banyak fakta sejarah yang bisa kita lihat. Begitu resistensinya pribumi Nusantara Indonesia terhadap serbuan bangsa asing. Mulai dari pengusiran bangsa Mongol, pengusiran Belanda dan Jepang, serta masih banyak lagi yang terlalu tabu untuk diucapkan. Bukan hanya dari segi demografi, namun juga dari segi budaya dan bahasa. Di mana orang Indonesia dengan sadar atau tanpa sadar, akan selalu dengan keras mempertahankannya. Berbeda dengan Melayu Malaysia yang sudah terlanjur dan terpaksa suka tidak suka, harus menunjukkan kebanggaan terhadap pengaruh asing di tanahnya. Ini juga yang semakin lama seakan menjadi bom waktu bagi Malaysia, di mana bangsa asing semakin hari semakin berani menuntut kesetaraan hak di tanah Malaysia. Luar biasa ini sepertinya Kuala Lumpur ya. Yang keenam, bangsa Indonesia mudah bersatu. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang paling heterogen di dunia dalam berbagai aspek. Seperti adanya keberagaman suku bangsa, budaya, agama, serta adat istiadat. Namun itu semua bukan malah membuat Indonesia terpecah belah.
Justru dengan keberagaman tersebut, setiap insan di Indonesia begitu bangga dan mencintai negaranya. Betul sekali. Merasa bersyukur telah dilahirkan di negara yang walaupun banyak ratusan budaya, ratusan bahasa, puluhan agama dan banyak pulau, tetap satu dan selalu setiap orang sangat cinta Indonesia. penuh dengan warna persaudaraan. Oleh karena itu, setiap warga Indonesia pasti ingin membela negaranya jika ada hinaan atau ancaman dari luar. Betul. Walaupun pada kenyataan di lapangan kita terkadang melihat kerusuhan, namun itu hanya bersifat sementara. Setelah puas beradu argumentasi, mereka akan kembali saling merangkul saudaranya. Membentuk formasi baru yang lebih solid dan kokoh, untuk berjuang bersama mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Betul. Hal-hal ini memang benar sekali yang berada di Indonesia. Acara-acara di Indonesia itu banyak sekali. Pertama kali ketika saya ke Indonesia, di mana-mana saya lihat acara-acara. Indonesia mempunyai kecenderungan berani melawan hegemoni keegoisan negara-negara besar. Terutama negara-negara maju yang tentunya tidak ingin melihat Indonesia menjadi negara maju. Walaupun resiko sudah di depan mata, tidak menyurutkan langkah pemimpin Indonesia untuk terus menangkis dan menggempur serangan-serangan dari negara maju. Hal ini pun bukan hanya dilakukan para pemimpin, akan tetapi mendapat dukungan penuh dari tiap-tiap lapisan masyarakat. Kemarin tahun itu summitnya G20 itu berada di luar negeri, terus Bapak Jokowi ke sana, terus yang kemarin di Indonesia dan banyak negara ke Indonesia ini. Rakyat Indonesia sejatinya selalu siap berperang habis-habisan untuk membela negara, baik dalam perang ekonomi, perang geopolitik, apalagi perang sungguhan. Inilah yang sulit dilakukan oleh banyak negara, terutama Malaysia. Pemerintah Malaysia cenderung mengikuti apa maunya negara maju. Dikhawatirkan jika selalu bersikap seperti itu, Malaysia tidak akan bisa melampaui negara maju dan semakin melemah seiring runtuhnya dominasi negara-negara pemegang kekuatan tersebut. Sementara walaupun Indonesia terseok-seok dalam melawan, akan tetapi Indonesia berani bertaruh pada nasib bangsa yang diperjuangkan. Entah kalah atau menang nantinya, tapi kita sudah menyatakan sikap berani bertarung. Luar biasa ini, 7 kekaguman yang ada di Indonesia, memang itu benar sekali semua. Dan ini kemarin presiden-presiden ini mereka itu sangat nikmati, mereka di kapal terus, meetingnya juga di kapal dan suasana yang sangat luar biasa. Pada seperti ini kelihatan seperti sore, mataharinya pun tidak tajam dan itu suasana sangat luar biasa. Mereka kelihatan sangat senang dan di mana mereka bisa berbicara dengan lebih diam dan lebih rasa yang santai. Dan aku sangat suka video ini dan sangat berterima kasih dari teman-teman yang rekomendasi aku video ini. Kalau teman-teman baru ke channel ini, tolong jangan lupa subscribe dan like video ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.